Halo, selamat datang di Q&A session Bicara Bandar episode 29 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di berbagai sosial media kami. Ada banyak pertanyaan yang masuk, ada pertanyaan yang lagi hot tentang mansurmologi, ada pertanyaan tentang window dressing, ada pertanyaan tentang strategi yang disinyalir dilakukan grup-grup saham untuk menggoreng harga saham dan mengorbankan follower-followernya, dan banyak pertanyaan lain yang akan coba saya jawab sebisa saya, mudah-mudahan bisa berguna buat rekan-rekan. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja pertanyaan pertama dari Love and Cries. Oh iya, saya udah pasang alarm 25 menit. Kalau udah berhenti, udah bunyi, saya akan akhiri pertanyaannya dan kita lanjut ke season selanjutnya, podcast selanjutnya. Oke, pertanyaan pertama, Om Arga mau tanya. Om, kalau fund manager reksadana itu termasuk jadi bandar. Misal, saham BBRI kan pasti banyak tuh fund manager yang masuk di saham tersebut. Nah, fund manager tersebut apakah kayak kita retail yang pasrah sama asing terhadap harga saham yang dinaikkan? Terima kasih, mohon dijawab podcast selanjutnya. Menarik pertanyaannya. Jadi, fund manager yang kita tahu di sini dananya besar. Besar buat apa dulu gitu? Besar dibandingkan retail ke saya, besar dana fund manager. Cuman fund manager juga nggak harus saklek dia jadi bandar aja atau jadi retail aja. Kayak gitu, dia bisa dua-duanya di beda saham kayak gitu. Jadi kalau kita bertanya tentang BBRI, saham BBRI itu dibandari oleh bandar asing, oleh investor asing. Jadi yang ngatur harganya asing, bukan fund manager lokal. Jadi kalau ngomong apakah fund manager di BBRI pasrah-pasrah aja nunggu asing naikin? Yes. Karena mereka bukan yang bandarin, mereka jadi retail di BBRI. Tapi mereka nggak harus jadi retail di FIRE. Karena di FIRE nggak ada investor asing. Kalau asing pun asing palsu. Di FIRE dia bisa jadi bandar. Jadi fund manager bisa ada di dua posisi. Kayak gitu kan, portfolionya juga fund manager kan nggak boleh punya satu saham doang, masih dilarang. Jadi satu fund manager tuh nggak boleh fokus cuma ngegoreng satu saham yang mereka kuasai, itu dilarang. Fund manager cuma boleh punya maksimum 5% dari satu saham. Jadi itu sebabnya kalau kita ngomong BRI, kalau Anda lihat kinerja fund manager, nggak usah fund manager deh, langsung reksadana terbesar di Indonesia, yang isi sahamnya BRI, BCA, Telkom, Unilever, Indofood, dan lain-lain, itu kinerjanya mayoritas dalam 3 tahun terakhir nggak kemana-mana, bahkan terkoreksi. Kenapa? Karena banyak saham-saham itu yang dalam 3 tahun terakhir diguyur asing, harganya nggak bisa naik. Fund manager lokal juga aja cuma bisa berdoa, berharap mudah-mudahan asing naikin. Itu juga latar belakang kenapa di 2018, 2019, ketika ketika asing jualan saham blue chip, para fund manager atau muncul reksadana bandar lokal, karena mungkin para fund manager udah lihat nggak sehat lagi nih, kita hanya bisa terus berdoa dan berharap supaya asing naikin harga saham blue chip yang kita pegang, mendingan kita buat produk baru yang bandarnya bandar lokal. Jadi bisa digerakkan sendiri, bisa di WA bandarnya kalau ada kebutuhan tertentu, misalnya tolong naikin dong, kayak gitu bisa di WA, bisa ngobrol, bisa bangun kerjasama. Itulah yang sempat goyah di akhir 2019 lalu ketika kasus Jiwasraya, di mana kalau Anda googling atau Anda udah ingat pada saat itu banyak reksadana lokal yang hancur kinerjanya, hancur berantakan, bisa turun 70% dalam sebulan, padahal IHSG nggak kenapa-napa. Kenapa? Karena memang itu pada saat itu ada satu dinasti bandar lokal yang digoyahkan, sehingga ya sama seperti pilot yang ditinggalkan, pesawat yang ditinggalkan pilotnya di udara, otomatis akan crash begitu saja. Kayak gitu, tidak peduli kualitas pesawatnya seperti apa, karena bandar adalah pilotnya. Pesawatnya boleh pesawat kayak apa, cuma kalau pilotnya hilang, ya pesawatnya pun hilang. Kayak gitu, pertanyaan yang bagus, jadi semoga menjawab.
Pertanyaan lain, halo Mimin, bisa tolong sampaikan ke Pak Arga, kalau boleh dijelaskan lagi, cara investor retail atau grup-grup saham menggoreng harga, seperti yang Pak Arga contohkan di Saham Toto pada podcast sebelumnya. Terima kasih. Di podcast sebelumnya saya sudah ajarkan sih, cuman gimana ya? Saya ada IPO. Oke, saya pakai ini aja. Misalnya Toto. Kayak ini kan dulu deh. Semoga bisa menjelaskan. Mungkin ini belum paham. Di podcast sebelumnya saya menjelaskan cara menggoreng harga saham. Saya juga buat video waktu itu secara live. Saya naikin harga saham Toto ini kayak gitu. Jadi gimana cara menggoreng saham? Cara menggoreng saham sederhana. Misalnya, apa yang saya lakukan? Saya mau berubah ini. Misalnya saya mau CTS mau berubah haluan bisnis, fokusnya jualan stock pick atau mengorbankan atau cari mangsa di kalangan investor retail yang sedang bertumbuh. Jadi nggak kayak edukasi lagi, kita kerjanya ngasih rekomendasi. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Misalnya saya milih saham Toto. Ini kita anggap nggak ada bandar di saham Toto ya, nggak ada yang nguasain, nggak ada ininya, nggak ada bosnya di sini. Anggaplah nggak ada kayak gitu. Atau saya kerjasama dengan bosnya Toto gitu, bosnya saham Toto, bandarnya Toto, saya kerjasama. Apa yang saya lakukan? Misalnya, ini kan antrian jualnya cuma 8.460 lot. Apa yang saya lakukan? Ya tinggal abisin aja. Di sini 8.678 lot itu cuma 190 juta. Anggaplah ini 250 juta. Jadi bisa kemarin Jumat sore, saya hajar kanan semua sampai auto reject atas. Terbang, anggaplah naik sampai 250 deh. Naik auto reject sampai 250. Ya lebih lah ya, 30%. Ya sampai 280 deh, matematik saya jelek. Anggap sampai 280, saya hajar kanan, modal 250 juta. Udah itu, saya mulai mention. Weekend ini saya mulai mention ke follower-follower saya. Guys, saya melihat ada akumulasi. Kalau ngomong saya kan ngomongnya akumulasi. Kayaknya dengar-dengar Bandar mau ngegoreng nih. Bandar mau mulai ngegoreng saham Toto. Kemarin udah mulai terbang. Tapi saya lihat potensinya ini masih ke 1.200-an nih. Sekarang baru 280. Saya lihat secara akumulasi, secara Bandar mau diakumulasi, asingnya akumulasi atau apapun, saya tinggal ngasih alasan. Gunanya membangun awareness para follower-follower di YouTube, di Telegram, di grup saham. Kalau grup premium kan saya punya grup saham, membangun awareness tentang saham Toto. Anda langsung percaya atau enggak? Ya terserah Anda. Tapi terlepas langsung percaya atau enggak, biasanya Senin depan Anda enggak akan langsung berani hajar kanan. Umumnya, kalau ada yang berani, sebagian besar enggak. Sebagian besar mau lihat dulu, benar enggak nih kata si Pak Arga? Benar enggak ini mau terbang ke 1.200? Anda masih bertanya-tanya kan? Apa yang saya lakukan hari Senin depan pagi-pagi saya goreng lagi. Atau enggak usah saya goreng, enggak usah pagi-pagi, saya tunggu. Jam 10.15 waktu Indonesia Barat, saya terbangin 20%. Atau 20%, anggaplah misalnya ke 350. Harga udah 350, saya mulai ngumpulin dari 218 ya. Dari 220 saya hajar kanan, auto reject hari ini, besok Senin di auto reject 250, saya mulai pom-pom lagi. Gua bilangin juga apa? Cepat sebelum ketinggalan. Sambil saya penuhin antrian bid. Anggaplah average saya, modal saya naikin harga itu 1,5 M. Modal saya naikin harga sampai 250. Average saya itu misalnya di 250. Harga 350. Harga 350, average 250. Udah itu saya pura-pura nebelin antrian nih di bid. Biar kayak laku. Sementara follower saya broadcast langsung, ini udah terbang, ini udah under value, fundamentalnya bagus, apapun alasan, saya bilang, supaya tujuannya apa? Supaya follower saya pasang bid yang tebal. Masang antri beli, hajar kanan, dan kalau perlu di offer, saya antri jual juga sebagian kan. Biar kalau yang mau hajar kanan pun makan barang saya. Di 350. Kan ada yang antri 350, 345, 340 pada ngantri dibeli, ngantri dijual. Ketika saya lihat, wah ini udah lumayan nih. Kalau saya jual semua, balik 1,5 miliar saya. Ya udah, tinggal pencet.
di sell 250, nyangkut semua. Kayak gitu. Jadi itu cara menggoreng saham. Udah bisa jatuh sampai anggaplah 270, dari 350 270. Udah itu saya punya duit lagi nih. Mungkin 1,5 miliar saya, puji Tuhan udah berbuah jadi 2M. Tunggu beberapa hari, bisa digoreng lagi pakai 2M. Naik ke 450. Saya lakukan yang sama. Gue bilangin juga apa, mau ke 1.200. Lu sih yang cut loss, bla bla bla. Orang antri lagi di 450, guyur. Hancurin lagi. Kayak gitu. Dapat lagi 2,5M. Dapat lagi misalnya 3M. Jadi dari 1,5 jadi 2, sekarang jadi 3M. Bisa lakukan lagi atau ya udah. Menurut saya udah cukup deh, kalau terlalu naik nanti ada pemodal besar di harga atas nyangkut bisa jualan kayak gitu, ya udah selesai. Ya udah kalau selesai nggak naik lagi. Begitu aja caranya, nggak sulit kok kayak gitu. Mulai Anda bisa yang mungkin punya modal bisa bisa melihat itu juga peluang bisnis untuk menggoreng-goreng, tapi tentunya harus ada follower yang ya Anda harus bisa ngepom-pom juga, nggak hanya cuman goreng dan harus pintar cari alasan. Mudah-mudahan lebih jelas. Pak Arga, saya baru 2 bulan trading. Saya sangat tertarik dengan konten-konten di IG ini, tapi saya masih bingung. Karena pembahasannya sangat berbeda dengan IG edukasi lainnya yang bilang harga saham naik dan turun bukan karena bandar, tetapi karena analisa teknikal dan analisa fundamental. Apalagi setiap analisa menunjukkan bukti yang meyakinkan. Bagaimana cara newbie seperti saya membedakan yang benar dan mana yang salah, karena mana yang benar dan mana yang salah, karena menurut saya tidak mungkin dua-duanya benar. Ini tergantung ya, kalau lagi bagus sih pertanyaannya, menarik. Tergantung kalau ini ngomong tentang mekanisme harga, gimana harga saham naik, bandar mah bebas, dan lain-lain. Kalau Anda nanya saya akan bilang bandar mah bebas, harga digerakkan oleh bandar. Kalau Anda ngomong cara cari untung, itu bisa beda kasus. Karena saya berulang kali bilang, analisa bandarmologi bukan analisa satu-satunya yang bisa membuat Anda untung. Ada banyak analisa. Saya pernah buat artikel cerita, saya kenal seorang bapak yang cuma beli saham BCA doang, nggak pakai analisa sama sekali, untung besar. Dia nggak tahu bandarmologi, dia nggak ngasih nama candlestick, dia nggak peduli fundamentalnya. Pokoknya gue kalau punya duit beli BCA. Udah untung gede banget, bahkan lebih banyak daripada orang yang setengah mati narikin garis, baca laporan keuangan, dan lain-lain. Karena yang ngasih untung itu BCA-nya. Kepentingan bandar BCA-nya itu yang ngasih untung, bukan analisa kita. Analisa bandarmologi membantu untuk menangkap, memahami kalau ada kepentingan tersebut. Kalau ada kepentingan tersebut, Anda tahu ada kepentingan BCA dinaikin, ya tinggal Anda atur-atur mau masuk kapan, strateginya apa-apa, dan lain-lain. Kayak gitu. Cuma kalau kita bahas bukti-bukti yang meyakinkan, jadi gimana ya? Jadi somehow memang karena harga saham pilihannya 2, jadi gampang banget mengait-ngaitkan satu teori, satu kepercayaan, satu alasan dengan pergerakan harga. Karena pilihannya cuma 2, naik atau turun. Misalnya orang yang cinta kucing, pencinta kucing, mungkin anggaplah dia punya kucing 50 kucing di rumahnya. Dia bisa aja mengkait-kaitkan, misalnya kalau kucing gue melahirkan, IHSG naik. Kenapa? Karena kalau dia ternyata ada kebetulan seperti itu. Kalau kucing melahirkan, IHSG naik. 2 minggu kemudian ada kucingnya melahirkan lagi, IHSG naik. Jadi dia bisa jual rekomendasi berbayar. Pak, kita monitor kucing saya. Setelah terbukti 3 bulan terakhir, kalau kucing saya melahirkan, IHSG naik. Mungkin kebetulan. Atau mungkin ada ketika kucingnya melahirkan IHSG nggak naik, dia bisa bahas unsur lain. Misalnya, wah ini karena Donald Trump nih, gitu. Jadi kucing nggak penting lagi ketika nggak naik. Tapi ketika naik dihubungkan sama kucing. Ya tergantung.
Karena pilihannya cuma naik dan turun kan. Ada 50%. Beberapa tahun lalu ada gurita aja bisa nebak yang menang pertandingan sepak bola. Tapi kalau ditanya, apakah pertandingan sepak bola kemenangannya ditentukan sama gurita? Ya bukan. Nggak ada urusannya pertandingan sepak bola ditentukan sama gurita. Ditentukan sama pemain bola. Begitu juga dengan harga saham. Harga saham itu ditentukannya sama bid offer. Yang punya banyak duit bisa nerbangin, yang punya banyak saham bisa ngejatuhin. Cuman itu ditentukannya. Kalau nggak percaya, Anda datang ke bursa. Pencinta kucing itu datang ke bursa. Pak, ini IHSG lagi merah nih Pak, gitu. Ke gedung Bursa Efek Indonesia, IHSG lagi merah. Saya mau ngasih tahu ya Pak, siang ini, misalnya saya di istirahat sesi 1, saya mau ngasih tahu ya Pak, siang ini kucing saya meninggal Pak. Kucing saya meninggal. Kucing saya melahirkan Pak. Siang ini kucing saya melahirkan. Tolong sesi 2 dinaikin. Kalau Anda nyamperin gitu ke bursa, Anda diketawain. Apa urusannya IHSG sama kucing lu? IHSG yang mutusin asing. Kalau asing mau hajar kanan, mau kucing lahir, kucing meninggal, kucing kawin massal, ya terserah. Jadi itu mekanismenya. Ya, hajar kanan, hajar kiri. Semua bisa dihubung-hubungkan, silakan. Seringkali itu juga yang dijadikan bukti. Bahkan beberapa waktu lalu ada yang komen lucu kayak gitu. Dia bilang dia ngotot kalau masuknya investor asing itu karena Joe Biden, efek Joe Biden. Ngotot dia. Masuk investor asing karena Joe Biden. Jadi karena Joe Biden akan nurunin tax dan lain-lain, maka IHSG naik. Maka IHSG naik, bukan masuknya investor. Maka IHSG naik. Jadi dihubungkan sama Joe Biden, dia bilang karena Joe Biden, jadi penyebabnya itu Joe Biden terpilih, IHSG naik. Dia nggak setuju sama pesta resesi. Terus yang lucunya lagi, ada di satu komentar lagi setelahnya, dia bilang adalah, mana buktinya Joe Biden yang naikin? Dia bilang, buktinya IHSG naik. Jadi alasan dijadikan bukti. Seringkali banyak analis seperti itu. Alasan dijadikan bukti. Sama kayak anak kecil gitu, mungkin terlambat ke sekolah. Kok saya lama banget sih. Anak kecil terlambat di sekolah, ditanya sama gurunya, kenapa kamu terlambat? Karena macet. Terus ditanya lagi kan, karena macet. Terus ditanya lagi, mana buktinya macet? Buktinya saya terlambat. Ya beda lah, alasan-alasan. Technical bisa dibuktikan. Ini buktinya saya narik garis support mantul. Cuma besoknya narik garis support jebol dia bilang, oh ini resisten ternyata. Ya beda lah. Jadi menghubung-hubungkan gampang, tapi ya realitanya bukan itu. Kalau lagi ngomong pergerakan harga. Ini mudah-mudahan Anda bisa paham. Oh, saya kelamaan, saya kebut. Sorry, kalau penjelasan seperti ini berarti bursa saham lebih riskan dari forex ya Pak. Forex harganya bolak-balik karena marketnya global. Kalau bursa saham hanya lokal. Bila bursa ditinggal bandar atau tidak ada uang baru masuk ke bursa, berarti kertas saham sudah bukan sesuatu yang berharga dong Pak. Ya, kertas saham tetap bisa memberikan kita dividen kalau perusahaannya mau memberikan dividen. Kayak gitu. Tapi ya kalau dividennya 5% berarti 20 tahun baru balik modal, terlepas dari nggak ada bandar. Cuman apakah lebih aman lebih bahaya dari forex? Yang pasti yang saya tahu 10 tahun lalu saya kenal banyak trader forex, banyak trader saham. 10 tahun yang lalu. Sampai detik ini banyak dari trader saham yang saya kenal masih trading saham. Dan nggak satu pun dari trader forex yang saya kenal masih trading forex. Jadi kalau ngomong berbahaya, bagi saya berbahaya forex. Tapi tentunya Anda tanya trainer forex ya dia akan ngomong berbeda, yaitu terserah masing-masing. Saya cuma ngasih perspektif itu. Forex karena forex nggak bisa disimpan. Kayak gitu. Jadi kalau berarti, dan pertanyaannya kenapa bandar meninggalkan seterusnya bursa saham? Itu juga jadi pertanyaan. Emang uangnya mau diapain? Kan ujungnya dia harus masuk lagi. Ya kan bisnisnya ini.
Orang jualan kerupuk hanya karena dia udah berhasil jual kerupuk di harga 50.000 yang modalnya 5.000, bukan berarti mereka selesai jualan kerupuk kan. Ya dia bisa lakukan lagi. Tentunya kalau nggak ada uang lagi masuk dari bursa ya tutup. Cuman kan ujungnya investasi itu pilihan. Dan saham jadi pilihan yang menarik sekarang. Seperti itu. Pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lagi Bang Arga, kalau misalkan bandar menaik turunkan harga tanpa melihat potensi perusahaan, bukankah hal ini membuat market jadi nggak menarik buat investor retail yang tujuan utamanya investasi, bukan trading? Ini tentang post ini, yang Instagram yang baru kami post. Bagi yang mau follow silahkan follow di komen. Tanpa melihat potensi perusahaan. Jadi kalau sekarang kan bandar nggak peduli lagi nih. Nggak, kalau Anda lihat MAPI pas tokonya tutup malah terbang, pas tokonya buka malah turun, kayak gitu. Sekarang kan bandar nggak peduli lagi potensi perusahaan. Apakah ini nggak akan membuat investor retail jadi nggak tertarik? Jadi intinya kalau bandar memutuskan setelah bandar memutuskan hubungan harga saham dengan ekonomi, apakah ini nggak tertarik buat investor retail? Menurut saya sekarang udah modern ya. Udah modern, kita nggak harus bandar nggak harus lagi mempromosikan orang buat masukin uang ke bursa dengan membanggakan ekonomi, apalagi kalau ekonominya nggak ada yang dibanggakan. Jadi sekarang udah lebih modern, bisa kita tahu promosi saham ada di mana-mana, yuk nabung saham, sekuritas iklannya di mana-mana, trading iklannya di mana-mana, semua iklannya di mana-mana, bahkan brand ambassador, para influencer semua menyarankan orang masuk ke bursa saham. Dan mereka menyarankannya masuk dan awalnya selalu disebut investasi. Jadi investor retail pun akan tetap masuk tanpa butuh lagi ekonomi. Kalau kondisi kayak gini lagi, ekonomi nggak dibutuhkan lagi gitu. Tanpa butuhnya ekonomi, karena semua orang mengencourage orang, yuk masukin duit ke bursa biar kita bisa perebutkan barang-barang. Karena nggak ada gunanya kita trading kalau nggak ada uang masuk baru. Ya uangnya itu tuh aja, bolak-balik, cuma tarik-tarikan kayak gitu. Dan satu lagi yang perlu diinikan adalah yang saya bilang tadi jawaban sebelumnya, investasi itu pilihan. Orang bisa ngeluarin duitnya ke saham, bisa. Tapi apakah uangnya bakal dipakai makan semua? Artinya masuk ke bisnis food and beverage? Apakah dibelikan buat sepeda semua? Atau harus diinvestasikan? Kalau harus diinvestasikan, jadi pilihan lagi kan? Kalau dia, apakah masuk deposito? Apakah dibeli emas? Apakah dibeli kripto yang lebih nggak jelas dari saham? Atau dibeliin saham? Karena ujungnya investasi itu pilihan. Dan kalau pilihannya semakin sedikit, ujungnya masuk lagi ke saham. Kayak gitu. Jadi itulah harga dari saham, sama kayak harga dari emas, sama karena harga dari Bitcoin itulah mimpi dan lack of option dalam berinvestasi. Kayak gitu. Pak Arga, mungkin nggak sih bandar untuk tektokin naikin saham? Selain tektok sendiri juga butuh partisipasi retail. Jadi misal ada grup eksklusif berbayar yang diberi info saham A akan naik sampai target harga sekian. Jika member grup bantu naikin saham selain tektokan bandar itu sendiri. Jadi member oke. Lalu baru kalau bandar mau distribusi berita disebar, pom disebar di grup-grup gratisan. Jadi yang nyangkut member grup gratisan, member grup eksekutif ikut cuan. Tolong dijawab Pak Arga, semoga berkenan dijawab. Nah, menarik pertanyaannya. Gimana ya? Tambah musuh kalau saya jawab kayak gitu. Kalau ini saya jawab, semakin banyak hatersnya. Harusnya nekat nih pertanyaan. Saya cerita gini aja. Beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, ada yang bertanya kurang lebih seperti ini. Tapi yang bertanya adalah alumni workshop bandarmologi. Dia ngeliat peluang yang sama. Dia bilang, Pak Arga, kalau kita kumpulin beberapa alumni besar, kita bisa goreng saham dong Pak.
kita hajar kanan, seperti saya yang contohin di Toto, tek-tok, hajar kanan, kita naikin harga sahamnya, saham belum liquid, udah itu kita tebelin antrian, pakai tim-tim kita yang udah sama-sama ngerti bagaimana cara bandar bekerja. Ketika retail pada masuk, retail mulai hajar kanan, nebelin antrian, kita hajar, Pak. Bisa dong, kita kerjasama gitu. Karena kebetulan yang ngomong itu kalau saya lihat dari tampilannya sih kayaknya duitnya banyak. Saya bilang kok bisa aja. Bisa aja selama ada restu atau Anda tahu kondisi saham itu kayak gimana sehingga jangan sampai kita naikin diguyur bandar. Tapi kalau itu lewat bisa aja. Kenapa enggak? Saya bilang. Cuma, jadi dia bilang peluang itu bisa. Bisa. Cuma saya bilang yang penting di situ adalah harus solid. Yakin nggak grup alumni yang diajak akan cukup kuat untuk ngegoreng, akan cukup komitmen ketika ngegoreng, ketika ngeguyur, sesuai dengan komando. Kayak gitu. Kalau nggak yakin, bisa perang di tengah jalan. Bapak lagi naikin, alumni lain udah profit taking. Jadi malah perang, koalisinya pecah. Tadinya mau ngebantai retail, jadi ngebantai satu grup yang sama. Kayak gitu, satu lagi disuruh naikin, satu jualan. Jadi butuh komitmen di situ. Jadi nggak sederhana, saya bilang. Terus bahkan dia bilang, ya udah Pak Arga aja yang mutusin. Nanti Pak Arga yang promosin. Nah di situ saya malasnya kan. Oh berarti kalau gitu kita harus mengorbankan retail dong. Ya nggak apa-apa kalau nggak kenal. Tapi kalau saya merekomendasikan beli, udah itu diguyur kan berarti saya yang ngorbanin. Kalau ngomong bisa. Tapi butuh butuh solid. Dan kalau menurut saya di grup berbayar itu nggak solid, nggak ada ikatan kuat, nggak ada perjanjian dan lain-lain. Simply bayar 500.000 nanti ini. Jadi saya sih nggak merasa grup berbayar itu cukup solid. Mungkin yang jual grup berbayarnya, rekomendasi berbayarnya udah kerjasama sama bandar. Atau mungkin 3 orang grup eksklusif bekerja, 3 investor terbesar di grup itu kerjasama sama yang jual rekomendasinya untuk ngebantai retail-retail lainnya atau member-member lainnya. Tapi untuk yang 3 orang itu tentu bayarnya lebih mahal. Itu mungkin. Abis. Jadi itu mungkin, cuma menurut saya nggak cukup solid kalau cuma grup premium yang berbayar dengan yang gratisan. Menurut saya nggak cukup solid, malah lebih susah. Lebih mudah korbanin aja semua daripada harus ngajak-ngajak mereka untuk ikut. Kayak gitu. Itu pandangan saya. Aduh ini sama lagi. Fenomena ini Toto saya skip dulu deh. Waktu sudah habis. Pak, dulu pernah singgung kalau kejadian sekuritas baru seperti Ajaib bisa digunakan parameter mau naik atau turun. Apa bisa dijelaskan? Mungkin nanti ini masih saya riset dulu. Pak, permisi mau tanya, apakah bandar sering menggunakan broker retail untuk menggoreng saham? Jika iya, bagaimana cara membedakan bandar yang menggunakan broker retail? Dari transaksi, dari siapa yang nerbangin ketika harga saham itu mulai terbang, dari perbedaan dengan retail-retail lain, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Bang Arga, mau tanya, bagaimana dengan ITMG, PTBA, HMSP, di mana asing jualan harga malah terbang tinggi? Kemarin saya mau ambil ITMG di harga 4.000-an, tapi nggak jadi gara-gara asing masih jualan. Pengen ambil harga lebih bawah ketika asing stop jualan. Ternyata harganya naik. Oke. Tadi apa ITMG? Nah. ITMG partisipasi asing cuma 10%. Ini yang selalu saya katakan bahwa bahwa investor kita nggak bisa sembarang lihat investor asing. Kita pertama harus lihat adalah saham ini dibandari asing atau enggak. Kalau ITMG udah dari kapan partisipasi asingnya cuma 10%. Dulu masih 19%, sementara idealnya ini. Jadi harga naik ini bukan karena asing. Jadi nggak usah kita lihat asingnya, apalagi kalau Anda lihat historisnya juga, nggak ada korelasi asing terus jualan harga naik. Jadi itulah yang ini kan, jadi nggak bisa analisa saham ITMG dengan foreign flow. Jadi asing jualan, asing beli nggak usah diperhatikan. Ini dinaikin sama bandar lokal. Sederhananya sih seperti itu. Kalau PTBA kita lihat 2 aja dulu ya. PTBA bahkan saya waktu kejadian salah pencet itu sempat mengatakan kan, ini saham yang dibandarin sama lokal.
Kayak gitu dibandarin sama lokal, jadi partisipasi asing cuma 12% untuk PTBA. Jadi sama aja menurut saya nggak ya hal pertama. Jadi itu yang saya selalu jelaskan di gathering di podcast ini, dan menurut saya juga di workshop juga, intinya perhatikan dulu sebelum Anda ngikutin asing jual atau beli. Perhatikan dulu ini dibandarin asing atau lokal. Kalau partisipasi asing cuma 10%, 12% kayak TMG atau PTB tadi, mendingan nggak usah dipedulikan asingnya, nggak usah diikutin. Karena kan kita mau ngikutin yang ngatur harga, sementara dengan 12% transaksi itu nggak bisa ngatur harga. Oke, lanjut. Nah, itu banyak, 27 yang like, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kebangkitan saham BUMN adalah salah satu faktor mansurfologi, bukan mansurmologi ya. MNCN brand ambassador-nya Lo Keng Hong, BUMN Ustadz Mansur. Ini banyak sih yang bertanya tentang mansurmologi. Dua lagi deh ini. Banyak yang bertanya mansurmologi, cuman jujur saya I have nothing to add gitu lah. Jadi yang saya tahu sama dengan Anda tentang mansurmologi itu tentang dia banyak merekomendasikan saham BUMN. Dan saya pun nggak pernah tahu sepak terjang dia di bursa saham. Mungkin saya yang kurang pergaulan, jadi nggak tahu. Sebelum kasus-kasus mansurmologi ini, saya nggak ngeliat sepak terjang beliau di bursa saham. Jadi saya nggak bisa nambahin apa-apa. Kayak gitu. Yang saya tahu adalah sejak bulan Oktober, memang itu juga dibahas di podcast, di Telegram juga sering kan. Sejak bulan Oktober memang waktunya saham BUMN digoreng-goreng, dan di akhir bulan November ini muncul Ustadz Mansur untuk jadi mempromosikan atau mengiklankan orang untuk masuk ke bursa saham beli saham BUMN. Itu aja yang saya tahu. Apakah ada kaitannya, apakah brand ambassador atau bukan, supaya banyak aliran masuk ke BUMN, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, dan saya nggak punya data juga. Beda misalnya kalau Keng Hong kan saya bisa riset, karena udah banyak nih informasi tentang pergerakan Lo Keng Hong. Kapan lagi beli, kapan lagi jual, historisnya. Kalau Pak Ustadz Mansur saya nggak tahu, jadi saya nggak punya apa-apa buat ditambahkan. Cuman begitulah. Cuman ya mungkin ada hubungan, ada enggak, dan silakan. Saya pribadi yang pasti yang harus Anda tahu adalah bursa saham ketika ada yang beli, ada yang jual. Harus ada yang jual. Kalau banyak orang mempromosikan harga saham untuk membeli satu saham lain, di sisi lain ada orang-orang tertentu yang lagi jualan saham tersebut dalam jumlah besar. Itu yang pasti. Nah, siapapun yang rekomendasikan, ketika ada yang beli, ada yang jual. Jadi istilahnya nggak ada teman di bursa saham, saya setuju. Kalau di bid offer nggak ada teman. Makanya saya mengedukasi supaya Anda pintar-pintar, cerdas-cerdas buat strategi sendiri, melindungi diri sendiri. Fokusnya edukasi buat rekomendasi. Karena saya setuju nggak ada teman di bursa saham. Saya pun belum tentu jadi teman Anda. Anda nyangkut bukan mau saya naikin harga terus tebelin supaya Anda jual ke saya. Ngapain? Anda nyangkut ya udah, itu salah Anda. Di edukasi, di workshop mungkin ada teman, di grup saham mungkin ada teman. Tapi sekali kita masuk ke market nggak ada teman lagi. Ini cuma tempat adu pintar, ya seperti saya bilang kan, adu pintar, adu sabar, atau adu modal. Dan memang kalau fenomena para influencer mengajak follower-followernya masuk ke bursa saham ini fenomena yang sangat hot sebulan terakhir, sehingga transaksi sangat besar, duit masuk ke bursa mumpung masih krisis, mumpung masih COVID, mumpung orang-orang udah desperate, masukin semua ke bursa, jadi bisa diperebutkan uangnya. Karena keuntungan kita didapat dari uang yang dimasukin ke bursa. Percuma ekonomi tumbuh kalau nggak ada uang masuk ke bursa, buat apa? Kayak gitu. Seperti itu. Jadi saya nggak punya informasi, saya nggak kenal beliau, nggak pernah dengar sepak terjang beliau sebelum masa COVID. Beda sama Om Benny, Pak Lo Keng Hong, dan lain-lain, itu saya udah tahu, jadi punya mungkin penilaian lebih. Kalau ini saya anggap kita tahu sama-sama. Seperti itu. Tadi di video disebutkan kalau di bursa saham hanya ada saham dan uang. Nah, untuk window dressing, uang siapa yang bakal dipakai untuk beli make up, sepatu, baju supaya kelihatan cantik? Semoga dibahas di podcast selanjutnya. Thank you.
pastinya ini rahasia manajer investasi. Yang pasti kalau kita dari kebijakan, kita tahu manajer investasi itu hanya diwajibkan pegang 80% saham. 20%-nya bisa berupa cash, bisa berupa pasar uang dan lain-lain. 20% itu bisa dipakai. Atau bisa juga relokasi, buang dulu saham-saham yang ini di November atau pertengahan Desember, dibuang dulu saham-saham yang underperform, dikurangin posisinya, duitnya pakai ngerek saham-saham blue chip yang persentasinya besar dalam portfolio itu dipakai mempercantik. Itu bisa juga. Ya, itu bisa juga. Ada yang bilang ada yang nawarin jasanya, ada jasa ngegoreng akhir tahun. Cuman intinya yang saya bilang di masa window dressing ini fokusnya semua mempercantik, jadi nggak mahal mempercantiknya, nggak mahal make upnya. Beda kalau misalnya tanggal 12 Februari pengen naikin semua saham di portfolio, itu beda karena mungkin asing nggak merestui dan lain-lain, jadi susah naikinnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuma ya tentunya ini ya bisa beda, itu nggak ada jawaban general buat semua saham, cuman kurang lebih uangnya yang saya tahu dari situ. Dari budget, dari cash, sisa cash yang dimiliki atau jualin aset lain, dibeliin saham-saham itu yang blue chip besar. Blue chip yang punya, bukan nggak harus blue chip, intinya saham-saham yang persentasinya banyak di portfolio mereka. Jadi kalau harganya naik 10%, portfolio mereka mungkin bisa naik 3%. Jadi digoreng aja itu. Itu sebabnya biasanya saham-saham blue chip lah yang paling konsisten terbang di bulan Desember ketika window dressing. Semoga itu bisa menjawab. Udahan dulu deh, udah kelamaan. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Harapan saya Anda bisa belajar something, Anda bisa mengupdate diri Anda lebih lagi di podcast ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tentunya terutama yang pengen belajar tentang bandarmologi, pengen ya mempertajam diri Anda seperti itu. Oke, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau Anda melihat pertanyaan yang Anda suka, silahkan like, karena seperti di sini ada banyak pertanyaan yang masuk ke sini karena ada banyak like-nya, dan saham-saham yang sangat banyak di like pasti akan saya jawab. Seperti itu. Oke. Thank you. Like komentarnya ya, like komentarnya. Dan kalau Anda mau suka sama post ini, silahkan Anda like post ini. Kalau nggak suka, dislike. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.